minjem HP buat motornya yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar apa aja tadi? Coba satu orang angkat tangan. Ibu, kita tadi belajar ini loh. Coba angkat tangan. Boleh kamu? Tadi kita belajar berlima. Pertama dengan cukup berlima, kedua menjadi, ketiga memelihara lisan, dan keempat mengikuti aib orang lain. Masya Allah, banyak sekali ya sudah kalian pelajari sebelumnya. Tapi kita lanjutkan dulu nih ke pembelajaran di bab 3. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Perbandingan antar pelajar. Oke, sekarang status kalian di sini sebagai apa? Iya betul, sebagai pelajar. Berarti sekarang kita akan mempelajari perkelahian yang terjadi di antara sekeliling kalian dan teman seangkatan kalian. Oke, mari kita lanjutkan. Adapun ayat yang membahas mengenai perkelahian pelajar ini ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-40. Siapa yang membaca? Oke, boleh kamu. adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Asy-Syu'ara ayat 40. Oke, terima kasih. Sekarang selanjutnya satu orang sebelum Ibu jelaskan untuk menjelaskan makna dari Asy-Syu'ara ayat 40 ini. Ayo, yang laki-laki mana nih? Yang laki-laki, yang perempuan juga boleh deh. Siapa yang mau? Angkat tangan. Tenang saja, giftnya akan Ibu kasih di akhir. Oke, siapa yang mau? Boleh kamu. Apa maksud dari ayat ini? Artinya, balasan suatu keburukan. Maksudnya maknanya. Artinya kan begini. Nah, kamu tafsirkan lagi, jelaskan lagi. Apa sih maksud dari ayat ini tuh dengan bahasa kamu sendiri gitu. Jadi maksudnya tuh ini loh, Bu. Oke. Jadi makna dari ayat tersebut itu kita sebagai manusia harus saling memaafkan tentang manusia, dan jika ada yang berbuat keburukan terhadap kita tidak harus membaca dalam keburukan lain, tetapi kita bisa membacanya dengan kebaikan. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bapak. Oke, betul sekali ya. Di dalam surah ini dijelaskan bahwa orang-orang yang dizalimi itu akan lebih baik untuk memaafkan orang yang berjahat. Tetapi di sini ayat ini tidak bertujuan hanya kepada korbannya saja gitu. Kok kita sudah dijahatin terus dimaafin aja? Tidak. Ayat ini tidak hanya membahas tentang korbannya saja, tetapi membahas tentang orang yang berbuat jahatnya juga. Di sini orang-orang yang berbuat keburukan siapa saja, entah dia itu pelajar ataupun orang dewasa, dia akan mendapatkan keburukan yang timpang. Contohnya nih, misal kalau kalian sekarang adalah seorang pembuli, suka bully teman, suka jahilin teman, di masa depan suatu hari nih kalian bakal dibully juga. Mungkin bukan orang
adilnya Allah. Nah, dan untuk para korbannya yang dijahil itu sebenarnya dia itu boleh membalas dengan yang setimpal. Tapi anak-anak, kita sebagai manusia, kita tidak bisa nih mengukur apakah balasan yang kita berikan itu tuh setimpal atau enggak. Karena kita nggak bisa ngitung nih. Misal dia nyubit kamu dengan kekuatan sekitar 5 kekuatan gitu. Terus kemudian kamu balas kan? Bisa jadi balasan kamu itu menggunakan kekuatan 3 atau bahkan lebih gitu. Kalau kurang mungkin masih gak apa-apa, tapi kalau berlebih jatuhnya kamu lebih zalim daripada dia. Nah, makanya dari itu lebih baik kita itu memaafkan dan balas dengan perbuatan kebaikan karena ada pahala di sana. Betul? Percaya enggak? Percaya. Harus percaya ya, karena ini adalah ayat Al-Quran dan kita seorang muslim dan harus percaya. Nah, dan kemudian adapun untuk orang-orang yang berbuat zalim ini, dia tidak disukai oleh Allah. Bayangin nih, pencipta kamu tidak menyukai kamu. Orang-orang ini, maksudnya pencipta kamu yang memberikan segalanya kepada kamu, tapi kamu nggak disukai. Misal kamu nggak disukai sama orang tua kamu, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi coba? Tidak bertahan. Bisa aja contoh sederhananya kayak kamu tuh nggak dikasih jajan, gitu, nggak diperhatiin. Apalagi Tuhan yang ngasih kita nafas. Bayangin nafasnya ditahan karena Allah nggak suka kita. Tidak mau kan? Nah, di dalam perkelahian, apa yang terjadi dalam perkelahian? Bakal terjadi yang namanya baku hantam, betul? Kekerasan dan lain-lain. Nah, di sana itu juga merupakan perbuatan zalim dan itu dilarang. Kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah yang pertama, kalian itu nanti harus bisa menjelaskan apa itu perkelahian pelajar. Terus kemudian kalian harus bisa menjelaskan dampak dari perkelahian pelajar dan kemudian memberikan solusi nih. Nah, kalian itu tidak hanya kamu ilmunya saja, tapi itu harus bisa memberikan solusi. Karena itulah muslim yang keren itu. Muslim yang keren harus bisa memberikan solusi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang nih udah baca ayat, sudah belajar juga. Apakah boleh perkelahian itu di dalam Islam? Tidak boleh. Sekarang ada dong orang yang menyebutkan alasannya dengan bahasa dia sendiri. Ayo, siapa yang mau? Kalau ngomong nanti butuh tunjuk. Oke, mana kamu? Jadi kalau menurut saya kenapa Islam tidak memperbolehkan perkelahian? Karena kan memang Islam itu selalu mengajarkan kebaikan dan bahkan bukan di Islam doang, tapi di negara atau kayak waktu di Indonesia pun juga memang aturan atau normanya juga tidak diperbolehkan perkelahian dan itu termasuk ke apa sih namanya yang apa ya masalah sosial yang sering terjadi antar pelajar. Jadi maksudnya kan Islam tuh selalu menebarkan kebaikan dan tapi perkelahian sendiri itu adalah suatu tindakan yang buruk gitu. Jadi maka dari itu ya Islam tidak memperbolehkan perkelahian. Iya, betul kata Library Walls. Betul sekali ya apa yang kamu bilang. Islam itu selalu mengajarkan kebaikan. Islam itu berasal dari kata salam yang berarti apa? Damai, membawa ketenangan, memberikan solusi, bukan memberikan masalah. Jika hari ini kalian melihat banyak muslim yang membuat masalah dan dengan dia pokoknya mengatasnamakan Islam, itu sebenarnya bukan Islam yang salah, tetapi adalah orang-orangnya. Bagaimanapun Islam itu sendiri sempurna, tetapi muslimnya itu tidak sempurna. Ya banyak sekali muslim yang tidak berpedoman kepada agama Islam itu sendiri. Adapun berpedoman, tetapi dia penuh banyak kekurangan. Nah, sebagai pelajar juga nih, boleh kamu ingin berpendapat? Islam tidak membolehkan perkelahian. Apakah punya solid tidak dimulai? Oh, perang yang mana yang kamu maksud? Mungkin perang seperti perang saat melawan masalah Romawi atau perang seperti Islam melawan Kristen. Oh iya, jadi Islam itu sendiri pernah mengalami yang namanya perang. Tapi di Islam itu sebelum terjadinya peperangan ada yang namanya diskusi dulu nih. Kita itu tuh benar-benar berperang atau enggak? Ada baiknya kita itu berdiskusi
Jadi tuh kalau kalian melihat sejarah, kalau terjadi perang di Islam, mereka tuh nggak langsung perang dan memerangi orang-orang itu, tapi ada musyawarah di antara mereka dulu, antara pihak Islam dengan pihak yang mereka perangi. Dan kebanyakan Islam itu tuh bukan yang pertama memulai perang, tetapi karena yang di sana memulai perang duluan, ya kita balas, kita harus melindungi diri kita sendiri gitu. Nah, umumnya perkelahian pelajar ini, karena kita membahas tentang perkelahian pelajar, umumnya pelajar itu adalah remaja. Betul atau tidak? Nah, remaja, ya ibu juga pernah sebagai seorang remaja, adalah orang-orang yang memiliki emosional yang stabil, akal pemikiran yang belum matang dalam memutuskan perkara itu, mereka belum matang. Jadi kadang-kadang ada masalah sedikit langsung berkelahi. Nah, anak-anak di Islam sendiri banyak sekali ya pelajar Muslim yang keren, yang hebat, dan mereka itu anti perkelahian dan juga mereka itu ibadahnya bagus banget. Kalian tahu Ibnu Sina? Siapa yang tahu Ibnu Sina? Ya, salah satu tokoh. Tokoh apa? Oke, mungkin ini ya agak lupa. Sebelumnya pernah baca tapi lupa. Ada ya? Lanjut. Apa? Dokter Islam pertama. Jadi Ibnu Sina itu iya ya, betul ya. Dia itu bergelut dalam bidang kedokteran. Dia itu adalah bapak kedokteran Islam. Pernah dengar itu? Dia kalau di barat dipanggil dengan Avicenna. Dia mengembangkan pokoknya itu karya-karya dia di bidang kesehatan banyak sekali dirujuk oleh universitas bahkan sampai sekarang. Nanti kalian di rumah boleh baca lagi tentang Ibnu Sina ini. Dan faktornya ternyata Ibnu Sina di umur ke 10 tahun dia itu sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Di sini siapa yang hafal Al-Quran? Hafal ya, 30 pasti hafal. Mungkin bisa jadi kalian nanti lulus SMA udah 30 juz nih hafal. Karena termotivasi pengen kayak Ibnu Sina. Nih, kita lanjut. Nah, di sini ada hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dan wa shabbaka asabi'ah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau menganyam jari jemari. Sekarang siapa yang mau menjelaskan makna hadis ini? Ayo, siapa yang mau? Gak apa-apa, jangan takut salah. Ibu menerima semua pendapat dan kalau kurang tepat nanti ibu teruskan. Ibu hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin masih malu. Ya, jadi maksud di sini adalah jadi anak-anak, kalian orang-orang beriman semua? Ya. Orang beriman. Orang mukmin satu sama lain. Orang beriman dipanggil mukmin. Orang beriman satu sama lain itu seperti bangunan yang seharusnya kalau ada yang goyah satu, kurang satu, dia itu ditambal atau dikuatin atau kayak diganjel gitu, dicukupin. Harusnya begitu seorang mukmin itu. Nah, tetapi kalau terjadi perkelahian pelajar, apakah itu sama seperti bangunan yang saling menguatkan? Maksudnya bangunan yang menguatkan bangunan? Tidak. Berarti kita tidak mengamalkan hadis dari riwayat Muslim ini. Tidak tidak melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi Muhammad juga mengistilahkan dengan mengayam jari jemarinya. Jadi kalau cuma satu, apakah bisa memberikan kekuatan mengangkat barang atau bagi sebagainya atau memuncakkan batu dan sebagainya? Apakah bisa? Bisa. Nggak bisa. Nah, tetapi kalau nih misal jari-jarinya disatuin kayak begini, apakah bisa memukul sesuatu? Bisa. Nah, memukul sesuatu di sini bukan memukul tempatnya ya, mungkin memukul bantal, memukul kasur, gitu ya. Nah,
Pak, ada di buku loh. Kenakalan kenakalan remaja. Jadi kenakalan remaja itu yang untuk kalian pelajari saat ini ada yang namanya perkelahian pelajar dan kemudian tawuran pelajar. Oke, sekarang siapa yang mau menjelaskan apa itu perkelahian pelajar? Jadi kekerasan itu adalah suatu tindakan kekerasan secara fisik atau verbal yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lain, baik secara individu atau kolektif. Terima kasih. Sekarang tawuran pelajar. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau misalnya perkelahian pelajar itu biasanya antar individu. Kalau tawuran antar pelajar ini biasanya kelompok. Nah, biasanya tawuran antar pelajar ini dipicu karena biasanya sih saling sindir-menyindir gitu. Terus biasanya kalau di sini ya saya lihat pakai saja. Jadi bagian bisa Iya, iya. Betul. Ada yang salah. Hanya mungkin penggunaan kata-katanya saja yang berbeda, tapi itu tidak salah. Ya, umumnya perkelahian pelajar itu terjadi antara satu siswa dengan siswa lain menggunakan kekerasan, sedangkan tawuran itu ya kayak perang tapi abal-abalan gitu. Bisa dibilang begitu? Karena kadang-kadang karena ada sindir-menyindir tadi seperti yang teman kalian bilang, karena ada dendam atau kadang kayak perkelahian antar geng. Di sini siapa yang punya geng? Tidak ya, di sini contohnya anak-anak baik ya. Jadi itu ya anak-anak, perkelahian pelajar dan tawuran pelajar ini tidak boleh dilakukan. Mari kita lihat seperti apa tawuran pelajar. Dampak dari tawuran pelajar itu. Biasanya setiapnya artikel itu Tawuran itu terjadi pada minggu dini hari sekitar pukul 3.30. Kurni, warga desa Tejabara Kecamatan Pamekasan mengatakan korban luka atas nama Roshidi, 14 tahun, meninggal dunia sekitar pukul 23.40. Ia adalah korban luka-luka di antara 3 orang lainnya yang meninggal tadi malam, katanya. Roshidi meninggal di RSUD Smart Pamekasan setelah sempat dirawat kurang lebih 19 jam. Direktur RSUD Smart Pamekasan, Dr. R. Budi Santoso membenarkan satu korban luka yang dirawat meninggal sekitar pukul 23.40. Ia benar kurang lebih pukul 23.40, tapi terkadang laporan memang lambat. Bisa saja sebelum itu, katanya. Dia mengungkapkan, korban mengalami luka di perut. Korban sempat kritis di rumah sakit. Tim medis berusaha untuk menyelamatkan korban tetapi gagal. Lukanya di perut. Kami sudah berusaha maksimal tapi tidak bisa tertolong, katanya. Berselang 1 jam, korban akhirnya dibawa pulang keluarganya ke rumah duka di Tejabara, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 4 orang tersangka. Mereka berinisial A, AB, BA, dan inisial J. Kasat Polres Pamekasan AKP Nur Setiawan benarkan adanya korban luka yang meninggal di rumah sakit. Ia benarkan mendengar informasi dari pagi, katanya. Pihaknya mengatakan, polisi terus melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan 4 tersangka. Sebelumnya, terjadi tawuran antara pemuda dari desa Tejabara dan pemuda dari Kecamatan Pokok Pamekasan di depan Masjid Al-Qasih Syuhada di Jalan Masjid sekitar pukul 3.30, Minggu, 9 November 2025. Peristiwa itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia di lokasi, 2 orang dilarikan ke rumah sakit dan 1 korban mengalami luka yang diketahui mengalami minuman keras. Korban meninggal akibat tawuran antara pemuda di depan Masjid Al. Jadi itu tadi adalah beberapa kejadian peristiwa tawuran dan dengan dampaknya. Apa dampak yang ditunjukkan dari
terus juga selain di video ini dampak lainnya apa kira-kira dari tawuran? Oke, boleh kamu lagi. Menurut saya dampak dari tawuran itu selain dari video, kalau video kan tadi bikin nyawa dengan itu jadi itu nyawa jadi korban. Padahal kalau sebelum musuh itu dia masih panjang itu kan perjalanannya buat buat belajar sama kita belajarnya, tapi karena tawuran jadi sia-sia. Terus kalau misalnya di luar video mungkin kamu dibuat kalau misalnya di tawuran itu kan tawuran kan pasti ditanya sekolahnya dari mana, terus orang tua itu dipanggil, itu bikin nama sekolah sama orang tua itu malu. Nah, itu menarik. Oh iya, ini sudah ditangkap ya. Iya, tadi itu ya dampak dari perkawinan pelajar bisa menyebabkan kehilangan nyawa karena tawuran itu sangat brutal ya. Terus kemudian juga menyebabkan malu di lingkungan sekitar, orang tua, sekolah, dan juga menghancurkan prestasi yang mungkin sudah dibangun sebelumnya. Dan juga di masa depan orang-orang pasti akan menganggap negatif. Sebenarnya manusia itu akan boleh bisa dan bisa gitu, untuk berubah menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita sudah membuat perilaku negatif seperti itu, orang-orang tetap saja akan memandang kita rendah. Karena bagaimanapun manusia emang sifatnya begitu dan bukan Allah yang Maha Pemaaf. Oke, oh ya sekarang coba angkat tangan siapa tadi orang-orang yang pantas diberikan coklat? Maksudnya yang angkat tangan tadi yang menjawab? Semuanya? Ya, boleh. Sama-sama dua ya. Siapa lagi? Oh itu siapa kata kamu? Ada lagi orang yang tidak yang besar. Kita lanjutkan. Ya jadi di sini jenis perkelahian pelajar ya anak-anak ada namanya di sini delinkuensi situasional dan delinkuensi sistematik. Jadi itu emang ada ya perkelahian pelajar yang terjadi emang karena beberapa pelajar menganggap bahwa berkelahi adalah solusi dari menyelesaikan masalah dan itu mungkin diakibatkan karena kekurang matangan akalnya dalam berpikir. Sebenarnya ini bisa dimaklumi, tapi kalau sudah berakibat fatal itu buruk untuk dirinya sendiri dan juga orang sekitar. Dan kemudian ada delinkuensi sistematik, yaitu sifatnya terpengaruhi oleh yang sebelum-sebelumnya. Contohnya 11-1 sama 11-2 dari tahun-tahun sebelumnya udah biasa bertengkar atau musuhan. Terus sampai ke adik-adik tingkatnya jadi kayak tradisi, padahal nggak pernah punya masalah sama sekali. Nah, dan ini tuh sangat merugikan ya, karena bagaimanapun kita akan selalu berhubungan dan kita akan memiliki pokoknya selalu butuh dengan orang-orang tersebut di masa depan. Kita nggak tahu aja. Ya, jadi di sini ada faktor perkelahian pelajar. Yang pertama itu rational choice, karena orang itu berpikir, maksudnya faktornya itu dia berkelahi karena pilihan dia sendiri. Walaupun dia berada di lingkungan baik, kalau dia akal pemikirannya belum tepat dan imannya itu kurang, dia bakal memilih untuk berkelahi atau melakukan tawuran tersebut. Apa hubungannya dengan iman? Yaitu kalau akal pikiran kita sudah jelas kan, karena dia tidak berpikir. Kalau iman apa hubungannya? Yaitu Allah memerintahkan kita itu untuk selalu berdamai dan menjaga hubungan persaudaraan. Tetapi karena imannya kurang, dia tidak melakukan hal tersebut. Kemudian ada di social disorganization. Apa artinya? Siapa yang tahu? Karena pengaruh lingkungan. Nah itu ya bisa terjadi karena mungkin dia itu tidak mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Maksudnya dididik oleh orang tuanya atau mungkin mendapatkan sekolah yang baik. Selanjutnya ada diferensiasi asosiasi, itu dikarenakan perbedaan keadaan gitu. Coba siapa yang bisa menjelaskan di sini? Coba dilihat di buku, saya. Nanti yang bisa menjawab.
disebabkan oleh faktor salah pergaulan. Jadi pelajar yang biasanya bergaul dengan pelajar yang kurang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos-bolosan di sekolah, semua itu menjadi sebab dari pelajar yang awalnya itu baik-baik saja. Jadi karena salah pergaulan juga Ibu. Iya, betul sekali ya, salah pergaulan. Jadi anak-anak, kita itu boleh berteman dengan siapa saja, tetapi untuk yang dijadikan teman dekat itu tuh harus adalah orang yang baik, ya. Harus orang yang baik yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan kemudian nih, kalau kalian pengen tahu kalian itu seperti apa, lihatlah teman dekat kalian. Teman dekat kalian seperti apa, maka kalian seperti itu. Karena orang-orang yang sama akan didekati dengan orang yang berbeda. Terima kasih. Siapa nama kamu? Wina? Ibu yang sama. Selanjutnya itu adalah stres, itu tekanan dari masyarakat. Adanya perbedaan ekonomi dari kemiskinan dan kekayaan. Yang miskin diri sama yang kaya, dan yang kaya terkadang merasa mendominasi. Dan kemudian labeling. Nah, di sini hati-hati ya anak-anak. Jangan sampai kalian itu mudah menjudge orang lain. Ketika kalian gampang menjudge orang lain atau mencap orang lain atau melabeli orang lain, bisa jadi orang itu benar-benar ya, ada anak-anak nakal yang dilabeli nakal sehingga dia benar-benar melakukan kenakalan tersebut. Dan yang selanjutnya itu ada male fenomena, yaitu dimana adalah sikap laki-laki gitu. Biasanya ini terjadi di laki-laki, dimana mereka itu merasa kalau berkelahi atau menunjukkan kekuatan itu adalah suatu kehebatan. Padahal seorang muslim tidak dinilai dari kekuatannya saja. Emang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, tapi ketika kekuatannya itu diarahkan kepada kebaikan. Oke, selanjutnya di sini dikerjakan berkelompok, kerjakan di buku tulis. Apa berkelompoknya itu dengan teman sebangku ya, jadi berdua-berdua. Nah, yaitu apa ikhtiar mencegah perilaku menyimpang seperti perkelahian remaja dan tawuran. Kerjakan dengan teman sebangku, bikin di satu buku aja salah satu di antara kalian tulis nama dan kemudian yaitu ya sebutkan ikhtiar atau solusi. Nah, selain yang ada di buku ya, kalian boleh berpedoman di buku, tapi tidak boleh menyalin apa yang ada di buku. Oh ya, kalau ibu lihat ternyata jam sudah berakhir, jadi mungkin ini PR aja kali ya, untuk PR aja. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa di minggu depan atau lewat PC dengan Pak Alif atau dengan Ibu gitu. Dan kemudian mari kita tutup aja ya pembelajarannya. Siapa yang tadi angkat tangan tapi ternyata belum Ibu kasih gift? Udah semua berarti ya? Alhamdulillah. Oke, sekarang mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.